Film paling berapi-api tahun 2023 The Rig telah tayang. Sebuah tim membangun sumur minyak di laut setelah setengah tahun. Saat bersiap untuk kembali ke daratan, kecelakaan lain terjadi, pipa minyak di sumur tersebut meledak. Ketika terjadi kesalahan, penanggung jawab memerintahkan staf untuk pergi ke lokasi ledakan untuk melakukan perbaikan. Saat ini, para staf sedang bersiap untuk naik pesawat untuk berkumpul kembali dengan anggota keluarganya. Sementara seluruh kelompok sedang berbicara dan tertawa gembira. Mendapat kabar bahwa liburan dibatalkan dan harus kembali bekerja. Seluruh kelompok tidak berdaya dan hanya bisa melepas jaket pelampungnya. Tentang melakukan pekerjaan perbaikan kering. Saat kapten mengingatkan anggota tim untuk memperhatikan keselamatan, rig kembali berguncang. Kelompok yang ketakutan itu berpegangan erat untuk menjaga keseimbangan mereka. Selanjutnya kabut tebal muncul di permukaan laut. Kapten mengira ini hanya kabut biasa. Beritahu karyawan untuk naik ke lokasi ledakan untuk melakukan perbaikan. Pria itu naik setengah jalan. Saya tidak bisa melihat rekan satu tim saya dimanapun. Dia memanggil nama orang lain tetapi tidak mendapat jawaban. Saat dia masih bingung, seekor burung camar muncul. Untung saja dia memakai sabuk pengaman. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Saat ini, rekan satu tim di bawah juga tiba. Dua orang naik ke lokasi ledakan untuk memperbaiki pipa minyak. Saat memperbaikinya, Ross merasa ada yang tidak beres. Sistem menampilkan pipa yang menghubungkan rig dan daratan kehilangan tekanan. Artinya perangkat informasi tidak dapat beroperasi. Saat dia hendak memberitahu Magnus, dua pekerja reparasi mengalami kecelakaan terjatuh dari ketinggian ratusan meter. Magnus memeluk pria yang terluka itu dan memanggil dokter bagian dalam. Untungnya, perawatan medis darurat mampu menyelamatkan orang yang terluka tepat waktu. Lihat Dunlin baik-baik saja, Magnus berhenti gelisah. Setelah itu, Ross memberitahu Magnus bahwa mereka kehilangan kontak dengan kantor pusat. Layar menunjukkan saluran pipa telah terputus dari daratan. Mereka kemungkinan besar ditinggalkan oleh daratan. Saat semua orang kesal, Dunlin terbangun. Dalam benaknya, dia melihat pemandangan dasar laut retak dan rig meledak. Kapten Lar mengetahui bahwa mereka ditinggalkan di daratan. Segera panggil semua orang ke D untuk mencari cara lain. Mereka seharusnya kembali ke rumah untuk bertemu kembali dengan orang yang mereka cintai. Tapi disimpan di sini oleh penanggung jawab Magnus. Apalagi pemberitaan terkini memaksa mereka mengambil tindakan. Ini semua karena kamu. Melihat keadaan menjadi semakin kacau, Magnus harus mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Minggu lalu dia menerima pemberitahuan dari kantor pusat. Tapi saya khawatir orang-orang tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Mereka telah menjadi belalang di tali yang sama. Tidak perlu bersembunyi lagi. Tiba-tiba, abu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Tampaknya ini adalah sesuatu yang terbakar. Saat semua orang kesal, Dunlin tampak terluka dan mengatakan ini sudah terlambat. Sudah larut, semuanya sudah terlambat. Dokter mengira dia terluka parah dan mengalami halusinasi. Jadi membawanya ke ruang operasi. Saat ini, mereka tidak menyangka akan terjadi kecelakaan yang mendekati mereka. Sekelompok karyawan rig ditutupi asap dan debu. Saat anggota tim mencari cara untuk melarikan diri, anggota tim yang terluka mengatakan ada setan yang datang. Semua harus mati. Dokter mengira Dunlin terluka dan mengalami halusinasi. Jadi saya membawanya pulang dan memberinya suntikan obat penenang. Saat suntikan mendekati Dunlin, Dunlin melepaskan diri dari kendali. Mengatakan bahwa kecelakaan sudah dekat. Kita semua harus mati. Benar-benar. Tapi sekarang di dalam rig. Magnus berharap dia bisa mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Anggota tim yang bertanggung jawab atas komunikasi mengeluarkan pena dan menulis di papan tulis. Tuliskan di tangan Anda kode Morse yang dipasang di sebelah Anda. Setelah menganalisis mereka tahu, hal aneh yang sama terjadi di sebelah. Penghubung yang sempat bertahan selama 3 menit itu akhirnya terjatuh ke tanah. Dunlin menyadari bahwa lukanya perlahan sembuh. Hanya dalam sekejap mata, lukanya sembuh secara ajaib. Saat dia mengambil kacamata reflektif untuk melihat matanya, adegan kecelakaan muncul di benak saya. Dia segera mengenakan alat pelindung dan pergi ke gudang untuk mencari cara menghindari kematian. Saat hendak beraksi, kacang kuning jatuh dari mulutnya. Ross mengumpulkan sampel abu untuk persiapan meneliti benda apa itu. Ketika dia meneteskan darah ke abu, dia mengamatinya di bawah mikroskop. Abu dan debu menghomogenkan sel darah merah. Hal ini membuat Ross merasa tidak nyaman. Saat ini, penghubung berhasil diselamatkan oleh staf medis. Saya ingin pergi ke pemandian air panas. Tapi saat dia melepas bajunya, kemudian pakaian itu mengeluarkan cairan hitam yang aneh. Apa-apaan? Saat dia melihat lengannya, tato di atas setengah terkorosi. Lalu jarinya tiba-tiba mulai berdarah. Abu hitam masuk ke dalam tubuh. Dia menderita pendarahan internal dan jatuh ke tanah. Saat ini, Dunlin bertingkah aneh. Ia terus menggambar lingkaran di kaca.
Melihat rekan setimnya Evans datang berkunjung, Dunlin menceritakan kepada Evans kisah pertemuannya. Ada suara terus-menerus di kepalanya. Saya ingin Anda melihat sesuatu. Saya juga tidak tahu apa itu. Siapa takut? Saat Evans menghibur Dunlin muncul di benaknya adegan seseorang terbaring mati di atas lempengan besi. Dia ketakutan dan segera berlari keluar. Hanya menyisakan Evans yang memandangi lingkaran di kaca. Staf tiba-tiba menemukan kacang kuning yang ditinggalkan Dunlin di ruang operasi dan memberikannya kepada Magnus. Analisis tentang apa semua ini? Tampaknya ini adalah pengotor yang dihilangkan dari respon imun. Ross berpendapat bahwa Dunlin seperti penghubung dengan semacam respon imun. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Evans sekarang pergi ke atas rig. Dia ingin membantu Dunlin melarikan diri. Tapi Dunlin bilang tidak ada yang bisa lepas dari iblis. Setiap orang harus mati. Adegan di kepalaku barusan sama persis dengan sekarang. Saat Evans mengangkat tangan kanannya untuk memimpin Dunlin, Dunlin bersiap untuk membunuhnya. Ketika rekan satu tim lainnya mendengar teriakan minta tolong, mereka pun tiba. Saya hanya melihat Dunlin mencekik Evans, dengan air laut mengalir dari mulutnya. Dunlin memanfaatkan staf di dekatnya untuk membawa perahu untuk menyelamatkan. Menghilang dari pandangan rekan satu timnya. Menunggu para medis tiba di tempat Evans meninggal. Pria itu menceritakan hal itu kepada Magnus. Dunlin sepertinya dirasuki iblis dengan kekuatan khusus. Saat ini, anggota lainnya juga bermutasi. Kisah selanjutnya jauh lebih luar biasa. Suatu penyakit menyebar ke seluruh laut. Orang yang terinfeksi memiliki gejala mental panik. Setelah Dunlin mencekik Evans, segera bersembunyi di tempat tersembunyi diri. Sudah terlambat menunggu Magnus dan staf medis datang. Untuk menghindari banyak orang tertular, Ross menyarankan semua orang melakukan tes darah. Jika mereka seperti Dunlin, mereka bisa mencegahnya terlebih dahulu. Saat Ross dengan percaya diri bersiap untuk melanjutkan, Magnus menuangkan seember air dingin lagi. Karena pesananmu membuat mereka terkunci di sini. Namun para pegawainya terbagi menjadi beberapa faksi. Mereka tidak akan mendengarkan perintah Anda. Saat ini, staf medis datang untuk mendapatkan hasilnya. Dia hendak membuka pintu dan melihat Dunlin diam-diam melihat laporan itu. Dunlin, melihat dia telah ditemukan, Dunlin bertanya mengapa dia harus mempelajarinya. Dia juga menjadi korban. Saat Dunlin mencari kesempatan untuk melarikan diri, menemukan luka pria itu. Ternyata dia juga tertular. Saat dua orang hendak menerima satu sama lain, Ross tiba-tiba menyerbu masuk. Melihat ada yang tidak beres, pria itu berdiri di depan Ross. Memberi isyarat kepada Dunlin untuk mengambil sampel uji dan menjalankannya. Saat Ross hendak mengejar, pria itu segera menghentikan Ross. Jadi Dunlin lari ke bunker diri, lalu membuang sampelnya ke laut. Sistem desinfeksi di rig dimulai. Penyakit ini menyebar lagi di dalam rig. Magnus segera merendahkan suaranya dan merendahkan dirinya, mengumpulkan staf untuk mengadakan pertemuan darurat. Di hadapan mereka ada dua ancaman. Salah satunya adalah orang yang terinfeksi Dunlin di dalam rig. Yang kedua adalah kelainan pada lubang pembuangan asap pada saluran. Jika tidak dapat dibakar kembali, tempat ini kemungkinan besar akan meledak. Jadi anggota tim dibagi menjadi dua jalur. Lar membawa pasukan cepatnya untuk menangkap Dunlin. Yang lain pergi untuk membakar lubang asap. Saat ini, Dunlin sedang menyebarkan penyakit tersebut. Ia hanya menggunakan tangannya untuk menyentuh minyak dan gas nomor 96. Sedetik kemudian, lapisan spora muncul di permukaan minyak. Sementara Ross sedang menganalisis komposisi debu. Menerima hasil yang tidak terduga. Semua minyak di dunia berasal dari bawah tanah. Spora pada fosil tersebut terlihat persis seperti abu. Artinya, mereka mungkin telah menggali minyak pembawa penyakit sejak zaman prasejarah. Namun ketika patogen tersebut ditemukan 300 juta tahun lalu, saat itu, 95% makhluk hidup di bumi musnah. Tapi sekarang patogennya telah kembali. Mereka harus menyelamatkan dunia. Di sisi lain, Lar memimpin kelompok kecil, mencari keberadaan Dunlin. Saat hendak menemukan Dunlin, dia tertarik dengan sesuatu di permukaan minyak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman tumbuh dengan minyak. Semuanya, kemarilah. Saat dia memanggil semua orang untuk datang dan melihat, Dunlin mengambil kesempatan itu untuk menyelinap di belakangnya. Tunggu sampai kelompok Lar turun. Lihat rekan setimnya disakiti oleh Dunlin. Saat kamu merasa baik-baik saja, dia menunjuk ke arah pelarian Dunlin agar Lar bisa menangkapnya. Dan Anda akan mengikuti. Kemudian pria itu mengeluarkan benda asing yang ada di tangannya. Ternyata dia tertular Dunlin. Saat kelompok Lar hendak menangkap Dunlin, guncangan di dalam membuat mereka tidak mampu berdiri. Ternyata lubang pembuangan asap rig tersebut rusak sehingga menyebabkan listrik padam di bagian dalam. Sekarang cerobong asap harus dinyalakan kembali. Magnus harus menemukan Kapten Lar. Dia meminta orang lain untuk membantunya. Sebenarnya, kamu tidak pantas menjadi pemimpin rig. Ini juga kali terakhir aku membantumu.
Di bawah bantuan Magnus, Lar memutuskan untuk membantunya untuk yang terakhir kalinya. Jadi dia mengirimkan asisten elit. Pegang pistol sinyal dan dekati cerobong asap. Melihat jaraknya tidak cukup untuk menembak, pria itu melepas sabuk pelindungnya dan mendekat. Situasinya tergantung pada seutas benang. Dia menembakkan pistol sinyal dan menyalakan cerobong asap. Namun api tersebut menciptakan gelombang serangan yang membuatnya terbang menjauh. Untung saja dia tidak terjatuh ke laut. Magnus membawa staf medis untuk membawanya ke ruang operasi. Setelah selesai, Magnus keluar untuk mengelus batu. Saat ini, rig tersebut memiliki pepohonan yang tumbuh di mana-mana. Yunlin membuka gudang dan menemukan mesin kendali di dalamnya. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membalas dendam. Giliranku.